sungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Iya. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Apa ini perkataan manusia, Pak? Siapa yang ngomong di sini? Yang pasti ya kelihatan saja kita nggak usah nafsirkan, biar mereka yang pikir dengan Iya, otaknya siapa mereka. yang berbicara di sini? Iya, dengan otaknya mereka yang katanya cerdas. Coba pikirkan itu bekoders. Padahal pikirkan sendiri. Ini siapa yang bicara? Ya. Siapa yang coba Ini kamu yang tebak? bicara? Oke, Coba kita lanjut. Kalau bisa kita kasih hadiah. Ya, surat 15-nya, Pak. Ya, ini nah, dulu. Ini lagi. Oke. Katakanlah dalam kurung Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Nah, loh, siapa lagi ini? Siapa yang ngomong ini? Siapa? Katakanlah ini siapa? Katakanlah ini. Tuhanku siapa? Aku siapa? Bodoh amat. Tuhanku siapa? Aku tuh siapa lagi, Pak Lidara? Iya, ini kayak si Anu. Ayo. Waduh, Nyanya siapa lagi Nyanya itu? Iya. Kalau si Anu kan nanya gini, halo, shalom. Shalom. Siapa? Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Nah, ini kan sama. Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku. Siapa? Ini perkataan si Anu, Pak, berarti, Pak. Perkataan si Anu. Oh, ini si Anu. Iya, betul. Aduh, kuncinya kan sudah saya kasih. Aduh. Iya, ini firmannya si Anu, Nah, ini lagi. Nah, coba. ini lagi. Baca. Katakanlah dalam kurung Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Loh, siapa lagi ini? Aduh, siapa lagi? Pak? Katakanlah. Siapa, Pak? Bisikin, Pak. Siapa? Coba bisikin siapa nih? Bisikin Pak Lidara, siapa nih? Nanti saya kasih sate babi. ini surat. Kalau tadi dia katakan siapa yang nulis Lukas? Lukas itu siapa? Markus itu siapa? Yohanes itu siapa? Pertanyaannya untuk para begoders, ini surah Al-Jin. Jin itu siapa? Nah, loh. Ini surah Al-Jin. Mantap. Jin itu siapa? Terus sapi betina itu siapa? Siapa itu? Laba-laba? Terus laba-laba siapa? Semut siapa? Bisa nulis mereka. Gajah, Pak. Tawon gajah siapa? Yang kemarin di WAFR malah mengatakan itu kenapa ada kuda ya di surah sapi betina gitu. Terus di sapi betinanya cuma satu ayat. Itu kan surah paling panjang kan? Iya. Terus cerita tentang sapi betina cuma satu ayat. Kenapa bisa ada kuda di surah sapi gitu? Iya. Mestinya sapi lanang ya. Sapi lanang. Mestinya sapi lanang. Ya. Salah masuk, Bu. Salah masuk. Ya, Bu. Masa sapi wedok. Di bawah ada naskah itu dia pakai nama siapa TJ apa gitu. Coba lihat di private chat. Entar dulu kita lagi bahas. Enggak, satu ayat lagi tuh. Satu ayat lagi. Cai Keng, Bu. Iya, dia Muslim. Oke. Ya. Biarin dulu Pak, kita bahas dulu ini dah sampai selesai dulu. Biarin dia dengar dulu. Oke. Iya. Ya, jadi ini para begoders ya, penjual takjil, ini pertanyaan buat kalian. Ini siapa yang bicara? Surah-surah ini siapa? Ya, tadi dengan bangganya kalian mengatakan tidak ada perkataan manusia atau siapapun selain Allah. Ini perkataan siapa? Terus kalian mengatakan bahwa Alkitab itu ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes siapa? Pertanyaan kepada kalian para begoders, tukang takjil. Siapa jin itu? Siapa sapi betina? Siapa semut? Siapa laba-laba? Siapa mereka itu? Coba jelaskan. Siapa itu? Kalian punya otak. Coba. Ya, lanjut. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian mereka mempertanyakan, katanya tadi Alkitab ditulis 200 tahun ya. Kalau kita ulang lagi lah supaya. Jawab dulu ini Pak. Saya jawab dulu itu Pak. Yang dia tanya gitu. Iya. Yang Matius apa? Ya,
ditulis 200 tahun setelah itu bohong Yesus terangkat ya. Ini Bohong. lagi kalau mereka memang sudah diajarkan berbohong, menipu daya, ya bertakiah dari kecil ya. Jadi mereka begitu 200 tahun. Silakan jelaskan. Saya punya data. Silakan. Saya jelasin dulu, Pak. Silakan. Matius ditulis pada tahun 60 Masehi. Oke? Yang kedua, Markus ditulis pada tahun 55 sampai 65 Masehi. Jelas ya? Lukas tulis tahun 60 sampai 63 Masehi. Jelas ya? Ya, nggak ada yang salah ya. Terus kemudian Yohanes ditulis tahun 80 sampai 95 Masehi. Tidak ada yang 200 Masehi. Ui, begoders. Dengar tuh. Ya, sudah jelas Alkitab ditulis pada tahun berapa, abad berapa, sudah selesai, semua sudah jelas ya. Kalian punya yang tidak jelas. Silakan, Pak Lidara. Iya, nanti kita buka bahwa Dia itu merujuk pada Codex Vaticanus Sinaiticus yang kita punya. Jadi mereka pikir manuskrip tertua kita adalah Codex Vaticanus Sinaiticus, tapi sebelum itu sebenarnya kita sudah bisa buktikan bahwa Alkitab itu punya manuskrip-manuskrip sebelum itu, cuma salinannya aja yang lengkap. Iya. Oke. Gitu ya. Kita baca dulu Pak King David, Ya, coba King David. dibacakan supaya Kitab para Nahum. begoders ini Dari mana, Pak? Matius saja, dari perjanjian Oh, Baru. Injil Matius Penulisnya tahun siapa? 60 Masehi. Injil Markus tahun 60 Masehi. Hah? Penulisnya Matius. Injil Matius penulisnya Matius tahun 60 Masehi. Injil Markus yang penulisnya juga Markus tahun 60 Masehi. Injil Lukas penulisnya Lukas tahun 60 Masehi. Injil Yohanes penulisnya Yohanes tahun 60 Masehi. Kisah para Rasul penulisnya Lukas tahun 64 Masehi. Surat Paulus kepada jemaat di Roma penulisnya Paulus tahun 58 Masehi. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus yang penulisnya juga adalah Paulus tahun 56 Masehi. Kemudian surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus penulisnya Paulus tahun 57 Masehi. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia penulisnya Paulus tahun 56 Masehi. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus penulisnya Paulus tahun 62 Masehi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi penulisnya Paulus tahun 62 Masehi. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose penulisnya Paulus tahun 62 Masehi. Surat Paulus yang pertama jemaat di Tesalonika penulisnya Paulus tahun 52 Masehi. Surat Paulus yang kedua jemaat di Tesalonika penulisnya Paulus tahun 52 Masehi. Kemudian surat Paulus yang pertama kepada Timotius penulisnya Paulus tahun 64 Masehi. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius surat penulisnya Paulus tahun 66 Masehi. Surat Paulus kepada Titus penulisnya Paulus tahun 64 Masehi. Surat Paulus kepada Filemon penulisnya Paulus tahun 62 Masehi. Surat kepada orang Ibrani tidak dikenal tahun 70 Masehi. Surat Yakobus penulisnya Yakobus tahun 60 Masehi. Surat Petrus yang pertama penulisnya Petrus tahun 63 Masehi. Surat Petrus yang kedua penulisnya Petrus tahun 68 Masehi. Surat Yohanes yang pertama penulisnya Yohanes tahun 85 sampai 90 Masehi. Surat Yohanes yang kedua penulisnya Yohanes tahun 85 sampai 90 Masehi. Surat Yohanes yang ketiga penulisnya Yohanes tahun 85 sampai 90 Masehi. Surat Yudas penulisnya Yudas tahun 65 sampai 90 Masehi. Wahyu Yohanes penulisnya Yohanes tahun 90 sampai 96 Masehi. Jelas. Jelas semua datanya lengkap. Kita lihat penulis bukunya dia siapa. Nah, loh, mana itu? Satu orang. Kita Cuma satu lihat. orang. Iya. Kita lihat. Oke ya. Penulisnya siapa? Oke. Satu orang. Said Oke. bin Sabit kayaknya ya. Iya, Nggak salah. Said. Ya. Hmm. Oke, kita lihat dulu di sini. Ya. Percaya yang bahwa mana?
Jauh langit bumi, bro. Ya, ini ada buku tulisan daripada Muhammad Al-Ghazali. Ya, Muhammad Al-Ghazali ini seorang penulis. Ya, kita buka bukunya ya supaya jelas. Ya, kita lihat bukunya. Mantap ini. Oke. Libas terus. Ya. Kita lihat bukunya. Penulisnya siapa? Ya, di sini ya tertulis. Ya, kisah Al-Masih. nyata yang hakiki. Ya. Penulisnya adalah Muhammad Al-Ghazali. Dia adalah tangan kanan daripada Muammar Gaddafi. Ya, dia sudah menulis ribuan Ahli bahasa. ahli bahasa. Di sini nama-nama surat Al-Quran semua NB. Dia tulis NB terjemahan ke dalam bahasa Indonesia ini telah diringkas dari aslinya hingga pasal yang ke-10 dengan beberapa catatan tambahan di setiap pasal guna menerangi dalam hal ada rujukan hadis Sahih Bukhari. Tambahan dari peringkasan ini maka hal itu terambil dari terjemahan Haji Zainuddin Hamidi CS volume 1 terbitan Wijaya Jakarta edisi ke-13. Ya, ini semua kita lihat buku tulisannya, kita lihat siapa penulis daripada, karena dia orang Arab sendiri pasti dia tahu. Ya, kita lihat siapa penulis daripada Al-Quran. Karena di sini semua ya ada ya. Oke. Dia menulis di sini, saya membaca dan merenungi Al-Quran dan juga Alkitab dan saya menemukan banyak penjiplakan dan penggeseran. Tidak seperti para ahli kitab, banyak muslim belum tahu bahwa banyak ayat-ayat dari Al-Quran diambil dari Alkitab dengan jumlah penambahan, pengurangan dan perubahan besar atau kecil. Contoh, Al-Quran menetapkan untuk semua orang muslim kewajiban untuk membayar 2,5% zakat. Hal itu menjiplak perjanjian lama yang ditetapkan bagi orang Yahudi, yaitu membayar 10% dari pendapatan tahunan mereka. Berpuasa, kiblat, sholat, barang haram dan halal, dan lain-lainnya di dalam Al-Quran juga dijiplak dari Alkitab dengan beberapa modifikasi. Semua ini bukan sesuatu yang baru, sudah ada di kalangan Israel. Ya, oke, kita lihat penulisan Alkitab, penulisan Al-Quran. Siapa yang menulis? Oh, ini yang tulis orang Arab sendiri ya, Pak ya? Iya, orang Arab sendiri. Dia ya pasti dia tahu lah. ahlinya. Dia dokter. Tangan kanannya Gaddafi lagi. Iya. Pak, yang nulis itu orang yang Yesemia itu, Pak. Nanti Oke. Kita baca di sini. Ini Zaid bin Thabit. Sebuah kisah lain diceritakan oleh Zaid, salah seorang dari penulis wahyu Muhammad, ya Al-Quran. Ia mengatakan Muhammad menghampiriku lalu berkata, tulislah apa yang telah diturunkan kepadaku. Mereka yang hanya duduk diam di dalam iman tidak dapat disamakan dengan mereka yang bertempur di jalan Allah. Di antara mereka ada saat itu ketika ia sedang mendiktekannya kepadaku, ada Ibnu Kultum. Ya, seorang tunanetra. Dia berkata kepada utusan Allah, tetapi aku buta. Lalu Muhammad berkata kepada Zaid, tambahkan pada ayat itu, kecuali mereka yang cacat. Apakah ini? Wah, ayatnya bisa berubah sesuai sikon. Apakah itu merupakan pewahyuan yang turun dari surga atau nasihat spontan dari manusia? Saya serahkan kepada Anda untuk memutuskannya. Masalahnya Muhammad
hanya seorang yang menyaksikan perkataannya sendiri sebagai wahyu, dan itu dengan mengatasnamakan Jibril atau plus Allah. Ya, gitu. Jadi Abdul Allah bin Sa'ad, ya, seorang Bin penulis lain yang dipakai Muhammad adalah Abdul Allah bin Allah Sa'ad. bin Sa'ad. Ia kemudian meninggalkan Nabi karena ia menemukan kenyataan bahwa tidak ada pewahyuan dan tidak ada Jibril. Ya, ia bersaksi demikian. Muhammad sebelumnya selalu berkata kepadaku untuk menulis pada tiap akhir bagian Setiap Allah akhir adalah bagian. ya penyayang dan adil, tetapi aku menulisnya dengan pengampun dan penuh belas kasihan. Lalu Muhammad menjawab, itu sama saja. Jadi dia tulis Allah adalah penyayang dan adil, ya, tetapi aku menulisnya dengan pengampun dan penuh belas kasihan. Lalu Muhammad menjawab, itu sama saja. Ya, kemudian bin Abdullah bin Sa'ad mengatakan, jika Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad, ia tentu juga akan menurunkannya kepadaku. Ketika Muhammad berkata, Allah mendengar dan mengetahui segalanya, aku menulis Allah mengetahui dan adil. Jawabannya seperti biasa adalah, bin Sa'ad, tulislah apapun yang kau kehendaki. Wow, Jadi, mantap, bisa begitu. menanggapi tuduhan Sa'ad, ayat berikut ini kemudian diturunkan kepada Muhammad dalam Al-An'am 6 ayat 93. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat kedustaan terhadap Allah dan atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Seperti biasa, Jibril dengan siap dengan sebuah ayat untuk membenarkan pemelintiran fakta dari Muhammad ketika ia akan menumpahkan darah bin Sa'ad, hendak membuktikan kepalsuan Nabi, karena si Abdullah bin Sa'ad ini akan dibunuh oleh Muhammad. Ya, jadi begitu ya. Jadi penulisnya juga tidak jelas ya siapa saja, dan banyak penulisnya, dan para penulis tidak saling menyaksikan dan saling berbeda-beda. Ini penulis buku, silakan. Ini sebenarnya ada dijual ya buku ini, tapi nggak tahu sekarang sudah menghilang dari pasaran ya, karena ini membuka semua itu. Oke. Wow, luar biasa. Mau dong bukunya. Oke, nanti saya kirimkan, Bu. Tenang. Iya loh. Mantap, mantap. Email aja Pak. Saya Pak, email Ya. nanti kirim ke email. Ya, nanti saya email. Di sini ada tulisan-tulisan semua bagaimana perang itu terjadi ya. Ya, ini dia, kita baca dulu lah orang ini siapa. Ya, jadi tulisannya, karya aslinya adalah Muhammad Al-Ghazali ya, bahasa Inggris karena dia tinggal di Amerika. Dia melarikan diri ke Amerika, diterjemahkan oleh Dr. R. Winston Masakis. Ya, kemudian di sini dia oleh David W. Daniel. Itu juga Pak sang penggugat punya bukunya tuh kalau nggak salah. Oke, kemudian di sini dia adalah, saya telah menyelesaikan studi tingkat universitas, menerima gelar master dalam ekonomi dan ilmu politik di Mesir, dan mulai meniti karir ya pada bisnis manajemen penerbitan di sebuah koran Arab. 2 tahun kemudian saya menjadi pemimpin editor, lalu bekerja selama 5 tahun sebagai penasehat pers untuk seorang presiden Arab. Saya telah menulis lebih 2.000 artikel yang diterbitkan di koran serta majalah Arab dan Islam untuk berbagai agen pers di Arab. Jadi ini, saya telah menerbitkan 10 buku mengenai ekonomi, sosial dan sosiologi dan politik ya. Dan di sini dia menulis bagaimana pertemuan dia dengan Yesus. Makanya judulnya di sini Al-Masih, Muhammad dan saya. Oke, lanjut ya. Jadi itu. Lanjut Pak Lidara, Ya. lanjut. Itu ya. Teman-teman, tadi mana si itunya ya? Oh, ini Ceng. Oke, saya mau tanya dulu, Cai Keng Bu. Cai Ya. Keng Bu. Ya, silakan.
Halo. Halo. Iya. Ya, Selamat sore, Pak. selamat Ya, sore. selamat sore. Sebenarnya agama saya tuh banyak, Pak. Waduh. Apa aja agamanya nih? Saya lahir dibesarkan di lingkungan agama Konghucu. Jadi ikut orang tua saya agama Konghucu tadinya. Ya. Terus? Saya ini anak nakal, Pak. Ya. Dulu karena kenakalan saya dulu saya pernah diusir sama orang tua. 8 tahun saya nggak pulang ke rumah. Jadi saya dibawa sama seseorang. Dia bawa saya ke pesantren. Di situ saya belajar 3 bulan. Saya sunat di situ juga. Dan saya bawa ke PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Di situ saya masuk Islam, Pak, begitu. Ya. Ya, Bapak Tionghoa masuk Islam kan udah dibilang muka haram, Pak. Aduh, Bapak ini tersesat. Biar kesaksian dulu. Ya, silakan lanjut. Saya masuk Islam, saya tak pernah belajar bahasa agama Islam lagi. Karena tafsir ayat-ayat suci Al-Quran itu setiap orang itu berbeda-beda, jadi membuat saya bingung. Saya semenjak itu saya berhenti belajar ilmu agama Islam selama 20 tahun. Ya, terus? Jadi sekarang di mana? Jadi sekarang apa ini, Pak? Keyakinannya apa nih Pak sekarang? Istri dengan anak saya dia udah masuk Kristen kurang lebih udah berapa tahun, nak? Oh, sekarang udah Kristen ya? Enggak ada. Dua anaknya sudah masuk Kristen, cuman beliaunya masih bingung. Kristen Protestan. Ya. Dan istri saya sering bujuk saya ke gereja, tapi saya bingung. Saya masuk Islam, saya nggak pernah belajar Islam. Bapak Islam berapa lama? Saya Gini, Bu Sofi, beliau ini istri dan anak-anaknya udah Kristen. Ya, cuma beliaunya masih bingung. Jadi apa keluhan Bapak, maksudnya Bapak mungkin punya pertanyaan Bagaimana? atau Maksudnya? bagaimana? Nggak apa-apa, silakan Pak. Ya, saya bingung begitu loh. Jadi hidup saya sendiri saya bingung. Kadang saya tak mau berpikir, kadang saya pikir lagi begitu. Kadang Terus yang saya dipikir gimana, Pak? Sendiri, Pak, begitu. Jangan Kadang kebanyakan saya- bingung, Pak. Saya ke gereja terus, saya suka emosi begitu. Tapi kadang Oh, saya maksudnya- serba salah juga. Saya kadang minta maaf sama istri saya juga begitu. Oh, maksudnya tidak mendapatkan ketenangan hidup gitu Bapak ya? Ya, jadi Baik-baik. kehidupan saya sendiri saya bingung begitu. Ya. Sepertinya tidak tenang. Apa yang membuat Bapak bingung? Yang membuat Bapak bingung itu apa? Saya udah terlanjur masuk terlalu banyak agama ya, dan diajak istri saya yang terakhir masuk ke Kristen. Udah sampai detik ini udah 10 tahun, Pak. Ya. Apa yang Bapak ketahui tentang Kristen? Karena Ada nggak selama yang Bapak- ini saya nggak percaya, saya nggak pernah baca kitab-kitab juga. Kadang anak saya kalau ada mau makan, ada ulang tahun, mereka baca doa begitu. Kalau mau tidur, Oh, istri saya baca doa begitu. iya. Bapak Maksudnya mungkin Kristen Protestan. Bapak nggak pernah diajak baca-baca, Pak. Justru keyakinan saya nggak ada di situ, jadi membuat hati saya tuh bingung begitu, Pak. oh, maksudnya Bapak akhirnya Bapak berpikir mengenai keselamatan Bapak atau bagaimana Pak? Apa? Bapak akhirnya berpikir untuk keselamatan Bapak nanti bagaimana atau gimana Pak?
Tapi kalau saya mau masuk Kristen lagi itu caranya gimana ya? Nah, ya, Oke. oke. Jadi pindah agama saya begitu. Iya, begini Pak. Coba Pak Lidara jelaskan Pak Lidara, Ya. dituntun yang Ya, baik. ya, jadi begini ya Pak. Ya puji Tuhan kalau Bapak mau dan Bapak sudah menyadari ya bahwa karena anak dan istri Bapak juga sudah Kristen, ya sudah lama ya 10 sekitar tahun. 10 tahun ya. Nah, itu puji Tuhan. Nah, di sini karena istri dan anak Bapak itu mau supaya Bapak juga selamat. Karena mereka sudah selamat dan mereka sudah diberikan anugerah, ya ketenangan, kemudian mereka diberikan sukacita. Karena memang mereka sudah diberikan jaminan untuk di surga nanti. Ya, karena kita iman Kristen itu seperti itu, bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kita bersamanya di kehidupan yang kekal, yaitu di surga yang kekal. Nah, kalau Bapak mau untuk menjadi Kristen, kemudian Bapak juga menerima kasih karunia dan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus, ya Bapak coba nanti Bapak bisa belajar Bapak, mohon maaf, Bapak di daerah mana Pak? Saya Cikarang. Oh, Cikarang, baik Cikarang ya. Jadi nanti Bapak kan istri dengan anak Bapak ada gereja ya, pasti ada pendetanya. Nah, nanti Bapak bisa konsultasi dengan pendetanya, ya, atau kalau memang Bapak ingin dilayani, nanti kita bisa layani Bapak untuk belajar tentang Alkitab, ya, tentang apa dan bagaimana dan siapa itu Yesus. Nah, kemudian nanti kalau Bapak sudah memahami, nanti Bapak harus dibaptis. Ya, dibaptis itu adalah untuk dimateraikan atau diberi tanda bahwa Bapak sudah menerima ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kemudian Bapak nanti akan belajar mendalami Alkitab, mendalami firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini bisa menjadi penerang atau penuntun jalan Bapak di dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi seperti itu Pak. Nanti mungkin nanti bisa Bapak. Saya minta nomor teleponnya Pak. Iya. Ya, nanti diarahkan ke gereja terdekat atau ke gereja yang istri Bapak sudah ada. Di situ ada pelajarannya Pak kalau mau dibaptis. Iya. Misalnya siapakah Yesus itu, tentang Yesus, tentang keselamatan, tentang dosa. Biasanya dibagi 4 sesi kalau saya nggak salah ya. Nanti Bapak ikuti dulu pelajarannya supaya Bapak bisa mengenal iman Bapak ini, kekristenan itu seperti apa. Nanti habis itu baru Bapak bisa memutuskan ingin ikut Yesus dibaptis atau enggak. Itu ada pelajarannya Pak Caikenku. Apa? Ya, ya ada pelajaran. Nanti Bapak belajar dulu, nanti dibimbing Pak. Ya, nanti dibimbing Pak. Oleh pendeta di gereja, kalau boleh tahu kan di gerejanya gereja Protestan ya Pak ya. Protestan. Ya, nah nanti Bapak belajar sama Ibu di gerejanya istri Bapak, nanti bisa nanti dilakukan namanya pemuritan. Mungkin di gereja Protestan itu namanya pemuritan ya. Nanti di situ pemuritan Bapak belajar tentang Alkitab, nanti bisa menjelaskan semuanya. Nah, kalau Bapak tidak mau juga, mungkin nggak enak dengan istri, nanti Bapak tinggalkan nomor teleponnya, nanti kita bimbing. Nanti kita minta bantu, ada yang di sana bisa membimbing. 0813. Oke. Catat aja Pak. 8313. Sebentar Pak ya, dicatat dulu. Aduh, mana pulpen saya lagi. Aduh. 0813 08 0813 terus 8313
8313 terus 6601. 6601. Oke. Baik. Oke, mestinya tadi di live chat aja Pak ditulis ya, di private chat tadi ditulis ya, tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Kalau papa masukkan Biar nggak salah. Coba diulang atau di private chat biar nggak salah. Di private chat aja Pak. Bapak bisa tulis di private chat Pak. bisa. Ya di private chat tulis aja nomor teleponnya. Jadi nanti jangan ini supaya nanti tidak tersebar luas nomor telepon Bapak. Chai Keng Bu. Ya, Chai Keng Bu ya. Ya, orang Saya- Teochew. Orang Teochew. Oh, orang Teochew ya. Teochew. Oke. Hong Tan. Ya, ya. Asli Teochew. Iya. Ditulis aja di Udah. private chat Pak. Nanti kita Luar biasa. Dahsyat ya. luar biasa ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Oke. Baik. Jadi nanti Saya kita menangis nih. Luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Ya, jadi Memang Tuhan. ya, saya nambahin sedikit ya. Ya, Pak silakan. Nasna ya. Jadi Bapak sudah dipilih Tuhan. Jadi selama ini Bapak itu masih mengembara. Memang Tuhan izinkan ya. Namun karena janji Tuhan digenapi ya, karena satu keluarga bertobat maka seluruh keluarga akan bertobat. Istri Bapak dan anak Bapak itu sudah bisa membimbing Bapak ya pelan-pelan sebenarnya. Namun akan lebih baik lagi mulai hari ini Bapak serahkan hidup Bapak ke Tuhan Yesus ya. Dan Bapak sudah dipilih hari ini ada sukacita di surga. Maksudnya tetap kuat ya. Memang Bapak masuk ke sini ya, ke channelnya Pak Lidara, ke channel terus dan yang lain-lain, dan pernah masuk ke channel saya juga. Itu semua atas bimbingan Tuhan sendiri ya. Roh Kudus sudah bimbing Bapak ya. Jadi disinilah saatnya Bapak memikirkan tentang kekekalan ya. Semua orang memikirkan itu, dan puji Tuhan keluarga Bapak sudah menerima Tuhan. Dan itu luar biasa. Jadi harapan kami bersama, doa kami bersama, Bapak mulai saat ini sudah terima Yesus, dan itu menjadi kunci utama ya untuk kehidupan Bapak ya, baik di dunia ini maupun sampai nanti di kekekalan. Jadi tetap kuat ya Pak Nasna ya, Tuhan memberkati. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan tetap belajar ya. Oke, Ya, silakan. luar biasa. Nanti Oke. kalau Bapak mau memang sudah siap dibaptis, kita siap nanti untuk membaptis, di mana nanti Bapak kita berikan beritahu tempatnya, nanti kita baptis di sana sama-sama dengan yang lain yang untuk Mungkin bersama-sama nanti dibaptis. Pak King David bisa doakan dulu buat Pak ini ya. Ya, Doakan dulu. Boleh. Baik. boleh. Silakan. Kita- Pak David. Boleh. Doa ya. Ya, Kita berdoa. berdoa ya Pak Chai Keng Bu ya. Siap Pak. Mari kita berdoa. Kita doa sama-sama. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Engkau telah mengirim seorang anak-Mu yang telah Kau pilih, Bapak Chai Keng Bu, yang Kau telah tetapkan hidupnya menjadi milik-Mu Tuhan. Sudah sekian lama dia mengembara mencari Engkau. Dan pada hari ini Tuhan kami percaya dia mendeklarasikan bahwa dia mau mengikut Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan memimpin dalam kehidupan dia selama di dunia ini bahkan sampai ke sorga. Suatu jaminan yang hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan yang maha luar biasa. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur. Kata firman-Mu, satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat di sorga bersorak-sorak bersuka cita. Amin. Dan kami percaya satu orang bertobat seisi rumah pasti diselamatkan. Dan hari ini kami percaya Tuhan, nama daripada Bapak Chai Keng Bu ini akan segera didaftar di dalam kitab kehidupan ketika nanti dia menerima pembaptisan sebagai meterai, sebagai tanda menjadi milik kepunyaan Tuhan. Maka kami percaya untuk selama-lamanya kehidupannya baik jasmani, rohani, semua adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya.
Karena itu kami serahkan Bapak Chai Keng Bu ke dalam tangan pimpinan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan kuasa Roh Kudus turun ke atasmu pada malam hari ini, mengurapi engkau, baik roh, baik jiwa, baik tubuhnya, diurapi dengan urapan daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini hari kemenangan, hari ini hari yang bersukacita. Oh, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak Chai Keng Bu ini ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini. Dan kami mengucap syukur. Mari semua kita katakan. Amin. Haleluya. 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 Tuhan, haleluya. Ya, inilah ya kuasa daripada Tuhan kita, saya sampai meneteskan air mata. Jadi inilah ya kuasa. Ya, silakan Pak. Saya Kengbu. Pak, saya boleh ungkapkan perasaan hati saya nggak, Pak? Boleh. Silakan. Boleh. Silakan. Saya dulu pernah menantang Tuhan Yesus, dia tunjukkan wujudnya. Tak lama kemudian usaha saya bangkrut. Ya. Oh, Dan haleluya. lalu sekarang saya berpikir kembali, apa itu nyata atau tidak ya, begitu ya. Boleh Bapak jelaskan ke saya nggak? Soalnya Ya. saya dulu pernah menantang Tuhan Yesus itu, tunjukkan dirimu begitu. Iya. Saya iya, tidak iya, takut sama kamu. Iya. Oke, jadi begini Pak ya, itu ada ayat di dalam Alkitab ya, itu bahwa jika seperti itu artinya Bapak sedang menghujat daripada Roh Kudus. Karena apa? Kalau Yesus yang dihujat masih bisa dimaafkan, tetapi kalau sudah menghujat Roh Kudus, itu pasti seseorang akan menerima akibatnya. Nah, ini adalah sebuah teguran dari Tuhan ya, ketika Bapak menantang bahwa tidak takut kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan satu centilan kepada Bapak ya, ketika itulah usaha Bapak bangkrut, yaitu hanya sedikit daripada teguran Tuhan Yesus. Tetapi jika Bapak mengatakan bahwa Tuhan Yesus tunjukkan kepada saya supaya saya percaya kepada Tuhan Yesus, nah itu lain lagi ya. Tapi itulah, itu sudah Bapak sudah lakukan. Bapak mohon ampun kepada Tuhan Yesus supaya Bapak bisa menerima Tuhan Yesus ya dengan sukacita. Itu Pak. Saya tambahin sedikit ya. Silakan Ya. Pak Selamat Riyadi. Halo, Silakan. Pak. Pak, Begini Pak Jam. Ya. halo. Iya silakan. Istri saya masuk Kristen ya, usaha saya terlihat bangkit lagi begitu. Amin. Haleluya. Haleluya. Buktinya Buat saya jadi agak Tuhan Yesus. yakin begitu loh. Tapi saya belum yakin 100%. Saya cuma ada Ini Pak Nasna, saya boleh kasih kesaksian sedikit ya. Saya dulu sama dengan Pak Nasna ya. Sebelum saya menerima Tuhan dengan iman saya, ya itu disebut menghujat, katakan gitu, karena niatnya kan bukan untuk iman ya. Namun saat Pak Nasna sudah ada iman di dalam Yesus, Pak Nasna bisa meminta, ya, bisa meminta dengan Tuhan Yesus. Ya, ketuklah pintunya, mintalah maka akan diberi. Ya, jadi saya sendiri sama Pak Nasna dulu, saya sama dengan Pak Nasna, orang yang kurang ajar, ya. Namun dengan kerendahan hati, saat saya mengerti bahwa Yesus telah pilih saya, sebagaimana hari ini Tuhan Yesus telah pilih Pak Nasna, ya.
dengan kerendahan hati, mintalah pada Yesus. Tuhan akan jawab. Ya, Tuhan akan jawab. Jangan takut. Ya. Walaupun hanya punya iman sebesar biji sawi, ya, Tuhan akan jawab. Asal itu dengan kerendahan hati, ya, bahwa Tuhan kita nyata, Tuhan kita ada, Tuhan kita ajaib. Ya, mintalah, jangan takut sekarang ya. Mintalah sama Tuhan untuk memberkati Bapak. Ya, baik berkat jasmani, berkat rohani. Ya, mintalah. Jangan takut ya. Itu dari Paling saya. saya ajarin saya berdoa. Iya, nanti sama istri sama-sama belajar ya, sama anak-anak. Luar biasa, istri Bapak dan anak-anak sudah terima Tuhan, dan itu Tuhan akan Tuhan pakai ya untuk membimbing Bapak ya. Ini luar biasa ya, mungkin itu tambahan dari saya. Saya dulu lebih bejat dari Bapak ya, saya petualang juga. Tapi Tuhan pilih saya, ambil saya, dan saya melayani Tuhan ya. Itu Pak Nasna dari saya ya. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Amin. Jadi Pak Nasna ya, Pak Nasna atau Pak Cai Kengbu. Ini ada ayat Alkitab yang mungkin nanti Pak Cai Kengbu bisa baca. Tapi sebelumnya saya minta tolong Pak King David dibacakan untuk Pak Cai Kengbu di Lukas 12 ayat 8, 9 dan 12. Yang ini ya Pak ya. Ya, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Elohim. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Elohim. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Sampai berapa Pak? Sampai 12 Pak ya. Oke, ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Jadi Haleluya. Amin. ya, Roh Kudus sekarang sedang menjamah dan mengajar Pak Cai Kengbu untuk dapat mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya ketika kita semua Saya mau tanya ya Pak ya. mengakui, ya Apakah silakan. saya pantas ya Pak ya masuk ke Kristen lagi begitu? Soalnya saya pernah Pantas, Pak. tentang Tuhan. Ya, pantas, sangat pantas Pak. Karena apa? Bapak belum ya, tidak menghujat Roh Kudus, tapi Bapak menantang ya untuk Ya, Cuman saya menguji. menantang tunjukkan dirimu doang begitu Pak. Ya, untuk menguji siapakah Tuhan Yesus itu kan Pak ya. Makanya dijawab pada waktu itu bahwa Bapak belum percaya. Tuhan Yesus menjawab melalui itu ya, salah satunya ya usaha Bapak bangkrut. Tapi ketika Bapak mulai timbul iman, walaupun baru sebesar biji sesawi, kemudian usaha Bapak mulai bangkit, dan itu menunjukkan bahwa dengan cara itulah Tuhan Yesus menunjukkan ya kemahakuasaannya. Ya, Tuhan Yesus menunjukkan dan menjawab tantangan Bapak. Karena memang masing-masing setiap orang akan mengalami hal yang berbeda-beda. Ya, ini Bapak menantang untuk membuktikan Tuhan Yesus adalah benar Tuhan. Seperti ini. Itu yang saya pahami ya Pak ya, karena itu pengalaman iman Bapak. Ya, jadi pengalaman iman Bapak yang mengetahui, tapi berdasarkan Alkitab begitu.
jika kita mengakui Yesus di hadapan manusia, maka Yesus juga akan mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Begitu Pak? Ya. Ya, Ibrani ya benar. Ibrani 6 saya bacakan ya. Ya, silakan. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat ya. Jadi Amin. Pak siapa ini ketika sudah bertobat pasti diperbarui Pak. Ya, kalau Bapak sudah bertobat pasti diperbarui. Nah, janjinya apa kalau orang sudah diperbarui? Ya, artinya dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, perjanjian berkat, damai sukacita. Nah, itu ada di Hagai 2 ayat 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Pak, hiduplah bersama Kristus dengan sungguh-sungguh, maka janji pada Nabi Hagai ini akan terjadi. Demikian, Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, demikian Pak ya. Jadi tetap bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti Bapak akan selamat dan Bapak akan sampai bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Semua dosa-dosa Bapak sudah diampuni melalui darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Itulah ya penebusan atau penyelamatan yang dilakukan tanpa tedeng aling-aling, tanpa meminta pembalasan. Begitu Pak. Jadi selamat. Pak Lidara, saya tambah Ya. 2 ayat Pak Lidara. Silakan. Buat silakan, Bapak Cai Silakan. Kengbu ini. Ya. Yohanes 11 ayat 25 Yohanes 11. sampai 26. Ya, sebentar. Ya. Yohanes 11. 11 ayat 25 sampai 26. Baik. Luar biasa firman Tuhan ini. Luar biasa memang. Tuhan firman Tuhan ini ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Oke, silakan Pak. Ya, bentar, dia masih muter. Ya, oke, saya bacakan ya. Ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat 26. Amin. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, pasti hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Luar biasa. Dahsyat. Dahsyat. Ya begitu ya Pak Cai Kengbu. Ya Pak. Ada lagi yang mau ini ya. Mulai sekarang Bapak belajar. Ini channel apa Pak? Ya. Anak saya tanya ini channelnya apa? Ini Lidara Rewawa Channel. Rewawa Channel. Ada juga nanti bisa nanti malam. Ya. Jadi nanti Bapak juga bisa masuk juga nanti malam di channel Solata BM2 Apologet. Solata BM2 ya. Atau Bapak bisa nanti di Al Hayat Indonesia. Banyak channel-channel kekristenan yang akan nanti bisa membimbing Bapak. Ya, banyak Pak, masuk ke channel-channel Kristen yang pengajaran yang benar ya, banyak Ya, ya. pengajaran Ya, yang ini benar. berarti anak Bapak ikut mendengarkan ya. Ya, Saya puji tahu. Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Ya, Bapak bisa sering-sering masuk ke channel-channel Kristen ya, kayak Lidara Rewawa, Pak Bundung juga ya, Solata. Itu banyak pengajaran, nanti Bapak semakin kuat. Bang Dan Kasih. kami juga ada Bible Study Pak ya, Ya. di Gerbang Nah, itu, Kasih Bu. Channel. Di Gerbang Kasih Channel Gerbang nanti Kasih belajar Channel ada Alkitab. Bible Study. Ya, Ya, belajar ada Alkitab. pelajaran Alkitab. Ya. Ya. Nanti Bapak bisa masuk juga ya. Kami bimbing dengan Bible Study pelan-pelan. Nanti kita bagi linknya Pak, bagi linknya nanti. Jadi kita bagi di Lanjut yang lain. ya, coba Pak Immanuel dibagi di linknya di private chat ya.
supaya nanti Di bisa. HP-nya ya Pak, HP-nya kan sudah ada Pak. Oh ya, dibagi di HP-nya betul. Oke, Di baik, HP-nya baik, dia langsung. baik. Pak Cai Kengbu, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa ada yang mau disampaikan? Pak, saya mau tanya. Ya. Kehidupan masa lalu saya itu sangat gelap. Apa saya boleh bisa masuk ke Kristen gitu? Oh, sangat bisa karena Sangat Tuhan bisa, Yesus datang untuk orang yang berdosa. Tuhan Yesus datang untuk orang yang hancur. Tuhan Yesus datang untuk orang yang rusak. Saya pun Pak, sebelum ini saya juga orang yang kan ya Pak ya, Ya. pernah jual narkoba, pernah jadi bandar bola, ya terus suka judi. ya Kalau mabuk sih jarang-jarang lah begitulah. Tapi semua itu sudah saya buang, nggak ada satupun lagi. ya. Kalau mabuk teler. Ya, luar biasa. Uang barang itu semuanya udah hampir udah lama. Semenjak saya menikah saya buang semuanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Harus Pak, apalagi setelah bertobat lagi Pak. Ya tinggalkan ya yang seperti itu Pak. Banyak uang, saya pun tidak pernah ingat lagi. ya. Luar biasa. Masa lalu saya buang jauh-jauh, saya nggak mau ingat lagi begitu. Amin. Ya. Amin. Sama Pak. Kengku ya, sama Pak. Saya dulu juga lebih nakal daripada Bapak ya. Tuhan terima. Tuhan mencari orang berdosa untuk bertobat. Ya, haleluya. Tapi saya diterima ya Pak ya. Oh, Diterima, pasti, Pak. Diterima Tuhan pasti. Yesus Amin. menerima. Haleluya. Diterima. Diterima. Pak Cai Kengbu, saya juga nggak jauh beda dulu dengan Bapak. Bahkan adik saya itu sampai meninggal karena overdosis. Ya, itulah pelajaran yang berharga. Abang Jadi, saya meninggal karena narkoba. Sama Pak, sama adik saya di bawah yang paling dekat dengan saya, itulah kehancuran yang merubahkan ini semua. Ya, saya juga bandel Pak, sampai saya juga merasakan sel, saya merasakan tahanan, ya. Tetapi Tuhan Yesus mengangkat, Tuhan Yesus mengampuni kita, karena memang Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang benar, tetapi Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa seperti kita ini, ya, yang berdosa. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa, Pak. Ya, jadi itulah. Jadi Bapak nggak usah khawatir, Bapak sudah. Ya, Bapak, Tuhan Yesus menerima Bapak apapun keadaan Bapak. Ya, apapun latar belakang Bapak, karena Tuhan Yesus datang. Dia seperti tabib. Dia datang bukan untuk mengobati orang yang sehat, tetapi Tuhan Yesus datang untuk mengobati orang yang sakit. Ya, Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang benar, tetapi Tuhan Yesus datang untuk orang yang berdosa, seperti kita semua di sini sudah berdosa terhadap Tuhan. Tapi Tuhan menerima dengan kasih-Nya, Tuhan mengampuni kita dengan kasih-Nya, dengan kematian-Nya di kayu salib. Dia sudah menggantikan kita yang harus mati di dalam kematian yang kekal. Yesus sudah menggantikan kita menjadi kutuk, dan kita layak masuk ke dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus, dan Dia menerima kita asalkan kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, baik di depan manusia. Maka ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka Dia pun akan mengakui kita di hadapan Bapa di surga, sehingga kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu Pak Cai Kengbu, kita semua sama. Jadi Bapak jangan berkecil hati, Bapak pasti 100%
diterima dan disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pertobatan Bapa, baptisan Bapa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah Bapa menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya Pak Cai Kengbu, jadi Bapak sudah mengakui itu, tinggal nanti Bapak dibaptis, kemudian Bapak belajar, dan pasti berkat tingkap-tingkap langit, berkat akan dicurahkan kepada Bapak. Usaha Bapak akan bagus, ya Bapak dijadikan kepala bukan ekor. Ya, jadi nanti Bapak akan melihat sendiri hasil, atau Bapak melihat sendiri maha kuasanya Yesus yang akan mengangkat Bapak lebih tinggi lagi. Seperti Raja Wali membawa Bapak terbang tinggi, ya akan berada di tempat yang tinggi. Ya Pak Cai Kengbu, Ya, siapa? ya Tuhan Yesus memberkati Bapak. Haleluya. Haleluya. Semua di sini Luar biasa. bersukacita karena Bapak sudah mengakui semua, ya dengan jujur dan dengan tulus hati Bapak mengakui semua dosa-dosa Bapak di hadapan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus akan mendengarkan semua doa-doa Bapak. Apapun yang Bapak minta pasti akan diberikan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, ketoklah maka akan kubukakan, carilah maka engkau akan menemukan. Ya, haleluya. Shalom, Pak. Shalom. Kalau saya istrinya, Pak. Haleluya. Oh, luar Ibu. biasa. Haleluya. Ibu Haleluya. sudah jadi terang, ya. Ibu Shalom, sudah shalom. jadi terang dan terang Ya. di tengah-tengah keluarga. Haleluya, Ibu. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Haleluya. Pak, saya mendukung kalau suami saya masuk Kristen, Pak. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Untuk Itu yang saya ya, Bu. tunggu selama ini, Pak. iya. Amin. Amin. Jangan Berarti- sampai masuk kitab dongeng, Bu. Hati-hati, jangan sampai masuk kitab dongeng, Bu. Jadi Selama ini suami saya juga dikatakan dia tidak mempercayai, tetapi dia mendukung kami untuk bekerja. haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, bersyukur jadi, ya Bu, amin. Bapak sudah kembali ya, sudah Tuhan sudah panggil lagi, domba yang hilang sudah diselamatkan. Ada sukacita luar biasa. Ini semua berkat doa ibu dan anak-anak ya, sehingga Ya. Tuhan mendengar doa ibu dan anak-anak. Ini luar biasa. Sampai saya meneteskan air mata. Iya. Haleluya. Saya juga tidak menyangka suami saya ikut. Haleluya. Tiba-tiba dia berkata, saya ingin berbicara. Saya bilang boleh. Memang selama ini saya selalu mengajak dia untuk ke gereja, Pak. Dia tidak pernah mau. Itu dia pergi ke gereja itu di tahun sudah 3 tahun yang lalu. Haleluya. Inilah doa ibu. Doa ibu didengar oleh Tuhan Yesus. Amin. Makanya Ya. Roh Kudus menjamah Pak Cai. Bisa saya bersaksi sebentar, Pak? Oh, oke. Haleluya. Silakan. Ya, ya, Bu. Apa Ya. yang terjadi di suami Ibu itu terjadi di saya, Bu, dulu. Sebelum saya bertobat sungguh-sungguh, Bu, ekonomi saya hancur, Bu. Ya, ekonomi saya hancur, rumah saya mau disita bank semua, Bu, sampai habis-habisan. Tinggal bertahan 3 bulan untuk angsur saja. Pas saat itu juga anak saya lahir, Bu. Nah, saya kemudian datang kepada istri saya tumpang tangan dan mendoakan, Bu. Dan ketika saya bertobat, sungguh-sungguh apa yang didoakan istri saya, ya saya bertobat, kemudian saya terus hidup di dalam kebenaran, menjaga kekudusan, Bu, tidak aneh-aneh, tidak nakal, maka semuanya itu dipulihkan, Bu. Segala sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan itu Tuhan sediakan. Rumah saya lunas, mobil saya ditambah lagi sama Tuhan, bahkan saya bisa beli itu Haleluya. dalam waktu yang tidak pernah saya pikirkan. Haleluya. Itu, Bu. Puji Tuhan.
ya, doakan, tumpang tangan terus untuk Bapak supaya Bapak menjaga kekudusan karena firman Tuhan ya dan amin. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Terus Bu, ya ambil diri, berdoa, kalau perlu doa puasa untuk keluarga karena memang firman Tuhan terjawab ya ketika Tuhan memberikan parakletos atau penolong, yaitu pasangan hidup kita, istri kita untuk menolong kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Pak, boleh cerita sedikit? Boleh, silakan bos. Di 3 tahun yang lalu, memang kami itu benar-benar bangkrut, semua usaha kosong, dan juga harus sampai untuk makan saja itu harus berpikir besok makan apa buat anak-anak. Itu suami down, langsung benar-benar ngedrop, apa aja tidak ada, sampai kosong banget itu. Akhirnya setahun demi setahun kan sudah masuk ini 3 tahun. Kami bertahan dalam situasi seperti ini. Rumah juga belum selesai, sertifikat juga diambil sama